Pucuk beringin tumbang. Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Golkar dan digantikan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mulusnya jalan Bahlil meraih kursi Ketua Umum Golkar tak lepas dari cawe-cawe Presiden Jokowi. Presiden dan anak buahnya ditengarai ikut menekan Erlangga dengan kasus hukum agar dia mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Sepanjang sejarahnya, Golkar memang tak pernah lepas dari campur tangan penguasa. Dan inilah Putar balik. Berdiri pada 20 Oktober 1964, Golkar menjelma menjadi kendaraan politik yang melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Mulanya Golkar lahir dengan gagasan anti partai. Namun akhirnya Golkar menjadi partai politik yang eksis hingga saat ini. Menurut sejarawan David Reif dalam bukunya Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika, penggunaan Golkar sebagai kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan itu menandai hilangnya gagasan Soekarno pada 1967. Alih-alih mewakili golongan petani, buruh dan sebagainya, Golkar disebut menjadi partai penguasa dan mesin patronase. Penggunaan Golkar sebagai kendaraan politik ini bermula pada rezim Soeharto. Di masa Orde Baru, Ketua Umum Partai Beringin itu dipilih atas restu istana. Pada Musyawarah Nasional ketiga Golkar misalnya, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam acara yang diselenggarakan di Manggala Wana Bakti, Kompleks Departemen Kehutanan Senayan, Jakarta pada Oktober 1983. Dalam artikel majalah Tempo edisi 8 Oktober 1983 berjudul Sudarmono lah orangnya, disebutkan modal terkuat Sudarmono menjadi Ketua Umum Golkar adalah kepercayaan Soeharto terhadapnya. Pada 1968, Sudarmono menjadi Sekretaris Kabinet serta Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. 2 tahun setelahnya, pada 1970, Sudarmono dipindah dari jabatan Sekretaris Kabinet menjadi Sekretaris Negara. Posisi itu memungkinkan ia untuk membantu Soeharto. Sudarmono juga terlibat sewaktu pembentukan Golkar pada 1964. Sebelum Munas digelar pada 20 Oktober 1983, ada sebuah pertemuan antara beberapa anggota DPP Golkar dengan Soeharto di Binagraha Komplek Istana. Dalam persamuan itu, Soeharto yang merupakan Ketua Dewan Pembina Golkar mengisyaratkan calon Ketua Umum datang adalah orang yang mengerti kehendaknya. Menurut Soeharto, Ketua Umum itu haruslah yang setiap saat bisa minum kopi bersama saya. Hampir semua menyimpulkan, orang itu adalah Sudarmono. Nah, kembali pada 3 pekan sebelum Munas digelar, Sudarmono yang dikenal tak pernah menonjolkan diri, menyatakan kesediaannya melenggang ke Pucuk Beringin. Pernyataan itu ia sampaikan di restoran Nusa Indah Hotel Kartika Chandra, Jakarta, ketika makan siang bersama Menteri Kehakiman Ali Said dan Jaksa Agung Ismail. Kesediaan Sudarmono tampaknya bagaikan bagian dari suatu awal permainan. Tanda-tanda penunjukan Sudarmono itu mencuat sehari sebelum pertemuan di restoran Nusa Indah. Saat itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Alin Murtopo, memberikan pernyataan bahwa Sudarmono adalah sosok yang tepat untuk dipilih menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Pernyataan ini disampaikan Ali dalam wawancara khusus dengan Suara Karya. Ucapan senada juga muncul dari Sudiharto, bekas Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR. Ia menyampaikan bahwa Golkar harus dipimpin oleh pemimpin yang kuat untuk menghadapi tugas 5 tahun mendatang. Tidak sembarang orang dapat melakukannya. Dan Sudarmono lah orang yang tepat, kata Sudiharto. Seperti sebuah paduan suara. Begitu Sudarmono menyatakan kesiapannya, muncul berbagai dukungan dari daerah secara berbarengan.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Muhammad Said mengatakan, faktor terpenting dukungan Golkar Jatim adalah karena Sudarmono punya hubungan dekat dengan Soeharto. Sudarmono menurut dia satu-satunya orang yang dinilai mampu menjabarkan keinginan Soeharto. Tangan istana di Partai Beringin berlanjut hingga masa era reformasi. Desember 2004, menjelang Musyawarah Nasional Golkar ke-7, bekas Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Tapi, waktu itu, upaya Wiranto gagal akibat campur tangan istana. Kali ini campur tangan istana bukan dalam bentuk dukungan. Tempo menuliskannya dalam artikel berjudul Ditikam Angin Surga yang terbit pada 26 Desember 2004. Laporan itu menceritakan bagaimana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ikut campur dalam penentuan posisi Ketua Umum Golkar. Semula, calon yang direstui istana adalah bos Metro TV, Surya Paloh. Menurut seorang anggota tim sukses Surya, restu itu didapat ketika Surya Paloh sowan ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, beberapa hari setelah SBY terpilih menjadi presiden pada Oktober 2004. Menurut seorang koleganya, Surya rela tidak masuk kabinet demi menjadi Ketua Umum Golkar. Dia diplot menggantikan Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar sebelumnya. Surya memang berapa kali bertemu dengan SBY, dan dari sejumlah pertemuan itu, Surya mengantongi dukungan dari Presiden. Surya Paloh kemudian aktif menggalang dukungan. Sejak awal November 2004, ia melobi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar di tingkat 1. Dari hasil safari itulah, Surya mengklaim 22 DPD Golkar Provinsi akan mendukung dia dalam Munas Golkar. Surya kemudian menggelar makan malam bersama 20 pengurus Golkar tingkat 1 di Hotel Hilton, Jakarta. Setelah menyamakan persepsi, mereka bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Diponegoro. Pertemuan itu terjadi beberapa hari sebelum rapat pimpinan Golkar digelar di rumah Yusuf Kala. Waktu itu, hadir pula mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, dan mantan anggota DPR Tajudin Nur Said. Di rumah Kala, mereka membahas format pencalonan pasangan Surya Paloh dan Yusuf Kala. Skenarionya, saat itu Surya Paloh didapuk sebagai Ketua Umum dan Yusuf Kala sebagai Ketua Dewan Penasihat. Awalnya Kala turut menyokong Surya, tapi ia ragu pada kemampuan Surya, terutama dalam hal menggalang dukungan untuk melawan Akbar Tanjung. Maka, diam-diam Kala mendekati Ketua DPR Agung Laksono. Kala tahu, Agung pun berminat masuk bursa pencalonan. Waktu itu Kala merasa lebih sreg dengan Agung. Ia dianggap lebih bisa dikendalikan ketimbang Surya yang meledak-ledak. Agung juga tak terbentur kendala administratif. Tak seperti Surya, Agung sudah lama menjadi pengurus aktif Partai Golkar. Namun Agung kurang didukung pengurus DPD. Dari pembicaraan itu disepakati bahwa Kala menjadi Ketua Dewan Penasihat dan Agung Laksono sebagai Ketua Umumnya. Adapun Marwah Daud didapuk sebagai Sekretaris Jenderal. Karena merasa direstui istana melalui Yusuf Kala, Agung Laksono pun mendeklarasikan kesiapannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini mengagetkan Akbar Tanjung yang saat itu juga hendak mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Padahal, Agung pernah berjanji kepada Akbar tidak akan mencalonkan diri. Setelah sebelumnya, di Koalisi Kebangsaan, ia disokong menjadi Ketua DPR. Akbar Tanjung sendiri berencana memilih Agung atau Slamet Effendi Yusuf untuk menjadi Ketua DPR. Akbar cenderung memilih Agung, karena menurut Fahmi Idris, Agung Laksono sempat menjanjikan dukungan kepada Akbar di Munas ke-7 Golkar. Di lain pihak, Kala juga nyatanya kepingin duduk di kursi Ketua Umum. Menurut ipar Kala, Aksa Mahmud, sebenarnya kesepakatan Kala dan Surya belumlah final. Sebetulnya, menurut Aksa Mahmud, kalau saja ada yang meminta Yusuf Kala bergabung dengan Wiranto atau Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Penasihat, mereka akan oke-oke saja. Sebab, pembentukan duet Kala dan Surya pun dimulai karena inisiatif Surya Paloh. Yusuf Kala pun sebetulnya sudah lama menggalang pengurus DPD 1 dan 2 sesudah pelantikannya sebagai Wapres pada 20 Oktober 2004. Ia 2 kali bertemu pengurus Golkar Indonesia Timur. Pertemuan itu adalah penjajakan dukungan
jika Kala mencalonkan diri sebagai ketua umum. Tapi Kala terbentur paket yang sudah disetujui oleh SBY. Terlebih, tim sukses Surya Paloh yang beranggotakan beberapa menteri pun telah dibentuk. Sejumlah orang dekat Surya Paloh sebetulnya sudah merasa Yusuf Kala memang sedang berniat maju. Dan Surya Paloh pun sudah tahu sebetulnya rencana Yusuf Kala tersebut. Selain berupaya dengan menggandeng Agung, Kala pun sebetulnya berhasrat maju sendiri. Waktu itu, salah satu pertimbangan Yusuf Kala adalah karena daerah di Sulawesi dan Indonesia Timur menyokongnya. Begitu kata Aksa. Peta berubah menjelang pemilihan ketua umum tahap pertama. Waktu itu hanya tinggal Yusuf Kala dan Akbar Tanjung, serta Marwah Daud Ibrahim yang tetap maju. Sementara itu, kandidat lainnya seperti Wiranto, Surya Paloh, dan Agung Laksono tak mengembalikan formulir. Saya ditikam dari belakang, kata Wiranto seperti dikutip kolega dekatnya. Manuver Kala makin tak terbendung. Waktu itu, Aksa bertemu 21 pimpinan DPD 1 Golkar di kamar 704 Hotel Regent Jakarta. Menurut sumber Tempo, selain pengurus Golkar, hadir pula beberapa birokrat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan ketua DPRD. Kontrak politik mendukung Kala pun ditandatangani, kata sumber itu. Perubahan peta ini memang membuat Wiranto tersisih. Hubungannya dengan Surya pun merenggang. Tim sukses kedua kandidat yang awalnya bekerja sama menggolkan perubahan tata tertib akhirnya bersilang jalan. Waktu itu, seusai makan malam di sebuah restoran di Jakarta, Wiranto menumpahkan kekesalannya kepada orang-orang dekatnya. Disinilah ungkapan ditikam dari belakang muncul. Melalui orang dekatnya, Wiranto pun buka-bukaan, menjabarkan keinginan SBY menguasai Golkar. Beberapa hari sebelum dilantik menjadi presiden, SBY kabarnya mendatangi rumah Wiranto di Bambu Apus, Jakarta Timur. Kunjungan itu untuk membicarakan kondisi DPR dan Golkar sebagai pemilik kursi terbesar di parlemen. Dalam pertemuan itu, SBY mempersilahkan dan mendukung bekas atasannya itu untuk berjuang di Munas Golkar. Saat itu, Wiranto sebenarnya masih berpikir panjang atas angin surga yang dihembuskan SBY. Belantara dukungan DPD 1 dan 2 selama konvensi Partai Golkar yang telah dipahaminya cukup membuat Mr. Whiskey, begitu panggilan akrab Wiranto, berpikir keras, apalagi kawannya adalah Akbar Tanjung. Beberapa hari setelah SBY, giliran Kala yang sowan. Dalam pertemuan itu, Kala mengulangi lagi harapan istana. Pak Wiranto sebaiknya mengambil alih Golkar, kata Kala sebagaimana dikutip sumber Tempo. Kala pun memastikan dirinya tak akan maju dan menyokong Wiranto. Kala malah menawarkan pertemuan reguler untuk membahas masalah ini. Penegasan Kala ini menjadi salah satu pendorong Wiranto untuk maju ke medan tempur. Beberapa orang dekatnya mulai diajak bicara. Ia pun beberapa kali bertemu sejumlah pengurus daerah. Awal November 2004, giliran Wiranto beranjang sana ke istana dan menyatakan rencananya masuk bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar. SBY mempersilakan. Ya, silakan. Saya lebih menginginkan Pak Wiranto maju, kata Yudhoyono seperti ditirukan oleh Wiranto. Maka, mulailah Pak Whiskey menggalang dukungan. Jaringan Golkar daerah yang dimilikinya kembali diaktifkan. Kebetulan, sejumlah tokoh sepuh Golkar menyokong dia. Tapi belakangan, Wiranto kecewa. Pertemuan reguler yang dijanjikan SBY dan Kala tak pernah terrealisasi. Mereka pun sulit dikontak. Wiranto pun sempat bertemu Kepala Badan Intelijen Negara, Samsi Siregar. Saat itu, ia menanyakan alasan Syamsir mengikuti Surya berkeliling musyawarah daerah. Wiranto sempat pula menawarkan format pencalonannya sebagai ketua umum, Surya sebagai wakil ketua, dan Kala sebagai ketua Dewan Penasehat. Formasi itu diterima Syamsir. Tapi, soal sampai ke SBY atau tidak, itu cerita lain. Sebab,
Setelah itu, Wiranto mendengar terbentuknya trio Kala, Surya, dan Agung. Kalau mau maju, Mbok nggak usah memprovokasi orang lain. Kalau A ya A, B ya B, kata Wiranto kepada Tempo. Presiden Susilo melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi berkali-kali menyangkal keterlibatan istana dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Presiden tidak ikut-ikut, siapapun yang maju, silakan, kata Sudi. Di Partai Golkar, arah angin memang begitu cepat berganti. Semua demi mencapai puncak beringin.